Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tik Artika dari SMA 1 Pangalengan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Ini adalah materi ajar pelajaran ekonomi kelas 12 IPS. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas tentang siklus perusahaan dagang. Yang pertama itu pengertian dan karakteristik perusahaan dagang yang meliputi transaksi pada perusahaan dagang, akun-akun pada perusahaan dagang, analisis transaksi pada perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu tentang tahap pencatatan pada perusahaan dagang. Ini meliputi jurnal khusus dan buku besar dan buku besar pembantu. Yang ketiga yaitu mengenai tahap pengikhtisaran pada perusahaan dagang. Ini meliputi neraca saldo dan jurnal penyesuaian, juga kertas kerja. Nah, yang pembahasan yang keempat itu kita akan membahas tentang tahap pelaporan pada perusahaan dagang yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca saldo, dan laporan arus kas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Nah, adapun tujuannya, setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat satu, membedakan karakteristik akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, dapat mengidentifikasi transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang. Tiga, dapat menjelaskan akun-akun pada perusahaan dagang dan menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Yang keempat, mengerjakan seluruh tugas dan latihan dengan penuh percaya diri dan jujur. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Nah, di sini yang kedua adalah perbedaan karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, jika dibandingkan dengan perusahaan jasa, tentunya ada beberapa perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, berikut tabel yang menggambarkan perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Di sini perusahaan jasa memperjualkan yang tidak berwujud ya, sedangkan perusahaan dagang memperjualbelikan barangnya yang konkret, nyata. Nah, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan jasa tidak dapat disimpan, sedangkan perusahaan dagang yang diperjualbelikannya dapat disimpan. Kalau perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagian-bagian kecil, sedangkan perusahaan dagang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang ketiga yaitu transaksi pada perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa. Nah, yang pertama itu adalah pembelian barang dagang. Nah, pembelian adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Nah, pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, dalam melaksanakan pembelian barang yang akan dijual, perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yaitu syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ada yang disebut dengan N30.
Nah, ketentuan pembayaran tersebut dapat berarti bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon. Sedangkan yang selanjutnya itu ada syarat pembayaran 3, 10, and 30. Syarat pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon atau potongan harga sebesar 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Nah, penjual tidak akan ditagih terjadi setelah 10 hari. Tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Maksudnya di sini jika pembayaran lebih dari 10 hari, penjual tidak akan ditagih untuk memberikan diskon atau potongan harga, tapi paling lama 30 hari dari tanggal pembelian barang, tapi tidak dapat potongan. Nah, yang selanjutnya yaitu 3, 7, 1, 14, and 30. Yang berarti bahwa persyaratan pembayaran tersebut adalah 3% diskon jika pembayaran diselenggarakan 7 hari setelah pembelian, dan dikenakan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari, tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Yang selanjutnya ada yang persyarat pembayaran EOM, end of month. Nah, itu persyaratan pembayaran ini berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan, walaupun pembeliannya itu sudah mendekati akhir bulan, tetap saja harus dibayar pada akhir bulan. Yang kedua itu yang harus diperhatikan adalah syarat penyerahan barang, yaitu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat penyerahan barang ada yang disebut dengan FOB, Free on Board Shipping Point, yaitu merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagangan dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Jadi semua ongkos-ongkos dan tanggung jawab semua ditanggung oleh pembeli. Yang kedua yaitu FOB atau Free on Board Destination, yaitu merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagangan dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab penjual. Yang ke C yaitu cost insurance and price. Artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Nah, syarat CIF biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Yang B yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Yang C, retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi
untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Misalnya barang yang dibeli sebagian rusak. D. Beban angkut pembelian yaitu beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung kepada penjual akan dimasukkan kepada faktur pembelian. Yang E yaitu transaksi selanjutnya adalah penjualan barang dagangan. Nah, transaksi barang penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Yang F yaitu transaksi yang F penerimaan barang dagangan yang dijual atau disebut juga retur penjualan dan pengurangan harga, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. G yaitu potongan penjualan atau sales discount. Akun potongan penjualan ini termasuk akun kontrak dari akun penjualan. Potongan penjualan oleh penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang di sisi kredit. H. Beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Yang selanjutnya itu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Tadi itu adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, sedangkan akun-akun yang ada pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pembelian sesuai transaksinya ya. B. Retur pembelian. C. Potongan pembelian dan pengurangan harga. D. Penjualan. E. Retur penjualan. F. Potongan penjualan dan pengurangan harga. G. Beban angkut pembelian. H. Beban angkut penjualan. I. Persediaan barang dagang. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan analisis transaksi pada perusahaan dagang. Nah, untuk transaksi pembelian barang dagangan tadi sudah disebutkan bisa dilakukan secara tunai dan secara kredit. Nah, di sini kita lihat transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Contoh, tanggal 3 Februari 2019 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 20.500.000. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah pembelian akan bertambah dicatat sebelah debit dan kas berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Nah, kalau dimasukkan dalam jurnal ya, jurnal seperti ini. Pembelian di debit 20.500.000 dan kas di kredit 20.500.000 karena pembeliannya dilakukan secara tunai. Nah, yang kedua adalah pembelian secara kredit. Nah, contoh tanggal 10 Februari 2019 dibeli secara kredit barang dagangan seharga 30.500.000 dari toko Makmur. Nah, berdasarkan transaksi di atas,
analisisnya adalah pembelian akan bertambah dicatat di sebelah debit dan utang dagang bertambah dicatat sebelah kredit. Jurnalnya sebagai berikut. Sini seperti biasa ya. Kolomnya ini adalah kolom jurnal umum. Nah, pembelian ini di debit 30.500.000, di kreditnya adalah utang dagang 30.500.000. Nah, yang selanjutnya itu adalah potongan pembelian. Contoh, pada tanggal 20 Februari 2019 dibeli secara kredit 20.000 unit barang dagangan dengan harga 6.000 per unit dengan syarat 210N30, nomor faktur 508. Nah, tanggal 27 Februari dilunasi pembayaran utang faktur nomor 508. Nah, berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah transaksi tanggal 27 Februari mengakibatkan utang dagang berkurang dicatat di sebelah debit. Nah, potongan pembelian bertambah dicatat di sebelah kredit, yaitu sebesar 2.400.000. Sedangkan kas berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 117.600.000 rupiah. Nah, rincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah utang yang harus dibayar itu adalah 20.000 kali 6.000 rupiah sama dengan 120 juta. Potongan pembelian 2% kali 120 juta sama dengan 2.400.000. Nah, jadi kas yang harus dibayar yaitu 117.600.000, yaitu 120 juta dikurangi potongan pembelian sebanyak 2.400.000, jadi sebesar 117.600.000. Sehingga jurnalnya sebagai berikut. Utang dagang di debit 120 juta, potongan pembelian yang tadi 20% itu sebesar 2.400.000, dan kas yaitu sebesar 117.600.000. Bagaimana? Mengerti? Ya, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yaitu transaksi mengenai retur pembelian dan pengurangan harga. Contoh, tanggal 19 Februari 2019 dibeli barang dagang seharga 20 juta dengan syarat 210N30, nomor faktur 18001. Nah, tanggal 21 Februari 2019 dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 19 Februari 2019 seharga 5 juta karena rusak. Berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah transaksi 19 Februari 2019 mengakibatkan pembelian bertambah di debit 20 juta dan utang dagang bertambah di kredit 20 juta. Sedangkan transaksi tanggal 21 Februari 2019 mengakibatkan retur pembelian bertambah di kredit sebesar 5 juta dan utang dagang di debit menjadi
5 juta rupiah. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Ini utang dagang di debit 5 juta, retur pembelian dan pengurangan harga di kredit 5 juta. Yang selanjutnya adalah beban angkut pembelian barang dagang. Contoh, pada tanggal 17 Februari 2019 dibayar beban pengangkutan barang yang dibeli dari CP Angkasa sebesar 100.000. Nah, berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah beban angkut pembelian bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Ini ya. Beban angkut pembelian di debit 100.000 dan kas di kredit 100.000. Nah, selanjutnya itu tentang penjualan. Nah, penjualan juga bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang pertama, kita lihat contoh penjualan secara tunai. Nah, contoh penjualan secara tunai tanggal 15 Februari 2019 dijual secara tunai barang dagangan seharga 4 juta. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah kas akan bertambah dicatat di sebelah debit dan penjualan bertambah akan dicatat sebelah kredit. Jurnalnya sebagai berikut. Kas 4 juta di debit, penjualan 4 juta di kredit. Nah, kalau penjualan secara kredit, contohnya tanggal 18 Februari 2019 dijual secara kredit barang dagang seharga 7 juta kepada toko Budi Makmur. Berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah piutang dagang akan bertambah dicatat di sebelah debit dan penjualan akan bertambah dicatat di sebelah kredit. Maka jurnalnya sebagai berikut. Piutang dagang di debit 7 juta, penjualan di kredit 7 juta. Yang selanjutnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Contoh, tanggal 17 Februari 2019 menerima pengembalian barang dagang telah terjual secara kredit dari UD Makmur dengan harga 600.000. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga akan bertambah dicatat di sebelah debit dan piutang dagang akan berkurang dicatat di sebelah kredit. Jurnalnya sebagai berikut. Retur penjualan dan pengurangan harga di debit 600.000, piutang dagang di kredit 600.000. Sekarang potongan penjualan. Nah, contoh untuk potongan penjualan tanggal 2 Februari 2019 dijual barang dagang seharga 7 juta rupiah dengan syarat 210 N30 pada toko sekawan dengan faktur nomor 305. Nah, tanggal 7 Februari 2019 diterima pelunasan utang atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Februari 2019. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah transaksi 2 Februari 2019
mengakibatkan piutang dagang bertambah di debit 7 juta rupiah dan penjualan bertambah di kredit 7 juta rupiah. Nah, transaksi tanggal 7 Februari 2019 mengakibatkan potongan penjualan dan pengurangan harga bertambah di debit Rp140.000, kas bertambah di debit Rp6.860.000, sedangkan piutang dagang berkurang di kredit Rp7 juta. Jurnalnya sebagai berikut. Nah, ini kas 6.860.000, potongan penjual kas di debit 6.860.000, potongan penjualan di debit 140.000, piutang dagang 7 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah beban angkut penjualan. Contoh, tanggal 13 Februari 2019 diterima faktur dari CP Tiki atas pengangkutan penjual bahan barang dagangan yang dilakukan secara kredit sebesar Rp300.000. Tanggal 20 Februari 2019 dibayar beban angkut sebesar Rp200.000 secara tunai. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah tanggal 13 Februari 2019 mengakibatkan beban angkut penjualan bertambah di debit Rp300.000 dan utang dagang bertambah di kredit Rp300.000. Transaksi tanggal 20 Februari 2019 mengakibatkan beban angkut penjualan bertambah di debit Rp200.000 dan kas berkurang di kredit Rp200.000. Maka jurnalnya akan seperti berikut ya atas. Nah, ini beban angkut penjualan Rp300.000 di debit, utang dagang Rp300.000 di kredit. Ini untuk yang tanggal 13. Untuk tanggal 20 beban angkut penjualan Rp200.000, kas di kredit Rp200.000. Nah, yang terakhir itu adalah persediaan barang dagangan. Nah, pada perusahaan dagangan, persediaan barang dagangan memiliki ciri barangnya dapat disimpan. Ini berarti terdapat perlakuan khusus dalam pencatatan barang dagangan yang masuk dan keluar. Selain itu, pencatatan juga dilakukan untuk mengetahui persediaan barang dagang jangan sampai kosong. Di sini contoh gudang penyimpanan barang. Nah, pencatatan barang dagangan bisa dilakukan yang pertama dengan metode persediaan barang dagangan. Nah, metode pencatatan persediaan barang dagangan terdiri atas metode fisik dan metode perpetual. Nah, pengertian kedua metode sebagai berikut. A. Metode fisik. Melakukan pencatatan mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian. Nah, kita lihat pencatatan transaksi pada jurnal umum menurut metode fisik. Di sini kita lihat tabelnya.
Untuk yang pertama, ini transaksinya pembelian barang dagang secara tunai. Nah, pencatatan ke dalam jurnal umumnya adalah pembelian di debit, kas di kredit. Yang kedua adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, di sini pembelian di debit, utang dagang di kredit. Nah, yang ketiga yaitu pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli atau retur pembelian secara tunai. Ini kas di debit, retur pembelian dan pengurangan harga di kredit. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit. Jurnal umumnya utang dagang di debit, retur pembelian dan pengurangan harga di kredit. Yang kelima, penjualan barang dagang secara tunai. Nah, penjualan barang dagang secara tunai, jurnal umumnya adalah kas di debit, penjualan di kredit. Yang keenam, transaksinya adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, ini di jurnal umumnya piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Nah, yang nomor 7, transaksinya adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan secara tunai. Nah, jurnal umumnya retur penjualan dan pengurangan harga di debit, kas di kredit. Nah, yang ke-8 yaitu penerimaan kembali barang telah dijual, retur penjualan secara kredit. Nah, di sini untuk membedakan yang tunai dan yang kredit. Nah, ini retur jurnal umumnya retur penjualan dan pengurangan harga di debit, sedangkan piutang dagang di kredit. Nomor 9, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Nah, jurnal umumnya beban angkut pembelian di debit, ya, kas di kredit. Yang ke-10, pembayaran beban angkut barang yang dijual. Nah, untuk pembayaran beban angkut yang dijual, jurnal umumnya beban angkut penjualan di debit, kas di kredit. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, transaksi nomor 11 yaitu pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Nah, jurnal umumnya utang dagang di debit, kas di kredit. Nah, kalau yang nomor 12 yaitu pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Nah, utang dagang berapa? Di sini di debit, kas di kredit. Sedangkan potongan pembelian di kredit. Yang ke-13 yaitu penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Nah, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Nah, di sini jurnal umumnya kas di debit, piutang dagang di kredit. Yang transaksi yang ke-14 yaitu penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Nah, penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit.
Nah, yang selanjutnya yaitu metode perpetual. Pencatatan barang dagangan dilakukan secara terus-menerus, detail dan terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagang akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Nah, kita lihat pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menurut metode perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Nah, di sini jurnal umumnya di debit persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan di debit, kas di kredit. Nah, transaksi yang kedua yaitu pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, untuk jurnal umumnya adalah persediaan barang dagangan di debit ini, sedangkan utang dagang di kredit. Yang ketiga, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli, retur pembelian secara tunai. Nah, di sini jurnal umumnya kas di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Yang keempat, transaksinya adalah pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit. Jadi kalau ini mah pembelian tunai, ini pembelian kredit. Nah, kalau pembelian kredit, utang dagang di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Yang kelima, penjualan barang dagangan secara tunai. Nah, penjualan barang dagangan secara tunai, jurnal umumnya kas di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi yang keenam adalah penjual barang dagangan secara kredit. Nah, jurnal umumnya piutang dagang di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Nah, sekarang yang ketujuh, transaksi yang ketujuh, penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan secara tunai. Nah, di sini jurnal umumnya retur penjualan dan pengurangan harga di debit, kas di kredit. Persediaan barang dagangan di debit, harga pokok penjualan di kredit. Transaksi yang ke-8, penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan secara kredit. Nah, retur penjualan di debit, retur penjualan dan pengurangan harga di debit, piutang dagang di kredit, persediaan barang dagangan di debit, harga pokok penjualan di kredit.
Nah, transaksi selanjutnya yaitu pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Jadi dicatatnya di sini persediaan barang dagangan. Ya. Persediaan barang dagangan di debit, kas di kredit. Kalau pembayaran biaya angkut yang dibeli. Nah, yang ke-10 pembayaran beban angkut barang yang dijual. Nah, beban angkut penjualan di debit, kas di kredit. Nah, sekarang pembayaran hutang dagang tanpa adanya potongan. Utang dagang di debit, kas di kredit. Yang 12, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Jurnalnya, utang dagang di debit, kas di kredit, persediaan barang dagangan di kredit. Transaksi yang ke-13 yaitu penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Ini kas di debit jurnalnya, piutang dagang di kredit. Yang ke-14 penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Nah, sekarang perhitungan harga perolehan persediaan. Secara umum perhitungan harga perolehan persediaan barang dagangan dapat dihitung berdasarkan metode FIFO, LIFO, dan average. Apa itu yang disebut dengan metode FIFO, first in first out? Yaitu penerapan metode ini terutama diterapkan pada barang-barang yang tidak tahan lama atau produk-produk yang modelnya cepat berubah. Oleh karena itu, penerapan metode ini maka saldo akhir menunjukkan barang yang dibeli terakhir, sebab barang yang dibeli lebih awal akan dikeluarkan lebih awal. Juga penggunaan metode ini dalam menghitung nilai persediaan barang akan menghasilkan laba yang besar, namun penghitungan labanya kurang akurat. Contoh penerapan metode ini yaitu pada produk-produk makanan olahan di supermarket. Yang kedua yaitu metode LIFO. Apa itu metode LIFO? Metode LIFO ini merupakan metode yang lebih rumit sehingga biaya pembukuan untuknya menjadi lebih mahal. Metode ini menerapkan penjualan terhadap barang yang paling akhir masuk yang akan dijual terlebih dahulu. Laba dan rugi yang dihasilkan dari penerapan metode ini cenderung menghasilkan laba dan rugi yang lebih rendah. Contoh bidang penerapan metode ini dalam perusahaan dagang yaitu dalam bidang pakaian, teknologi, elektronik, dan toko buku. Yang selanjutnya metode rata-rata atau average cost. Ini merupakan metode tengah-tengah antara metode FIFO dan metode LIFO. Metode rata-rata atau average dibagi menjadi dua metode, yaitu metode rata-rata sederhana atau simple average method. Dalam metode rata-rata sederhana simple average method, nilai persediaan barang ditentukan melalui hasil perkalian dari harga rata-rata barang dagang per unit dengan sisa barang dagang. Sedangkan dalam metode rata-rata tertimbang, nilai persediaan barang dagang ditentukan berdasarkan perhitungan pada perkalian dari jumlah barang dagang yang tersedia dengan harga barang dagang rata-rata persatuan. Sekian untuk pembahasan hari ini.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.